Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berkumpul kembali di room Zoom ini yaitu pelatihan dasar CPNS angkatan 15 Kabupaten Parigi Motong tahun 2025. Dan sesuai jadwal, kita hari ini masuk pada pembelajaran agenda 1 dan sudah belajar di kelompok 1. Untuk saat ini untuk kelompok 1 duluan ya. Yang kami hormati Ibu materi kita yaitu Ibu Niputu Dewi Setianingsi, SEMM. Yang kami hormati panitia dari Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong yang hadir di room ini dan yang kami hormati Bapak PIC kita Ahmad Zuaini SE dan adik-adik peserta Latsar yang kami banggakan. Baik, sebelum kita mulai materi kita beri kesempatan dulu kepada yang bertugas di kelompok 1 untuk melapor. Silakan. Baik, perhatian kepada seluruh peserta, duduk siap, gerak, lapor. Kami peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, Kabupaten Parigi Motong, Angkatan 15, kelompok 1 berjumlah 11 orang, hadir 11 orang, siap menerima pembelajaran, laporan selesai. Laporan diterima sebelum diistirahatkan, awali dengan doa. Baik, untuk mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih kepada yang bertugas tadi. Untuk itu kami silakan kepada Ibu Niputu Dewi Setianingsi SMM untuk memulai pembelajaran. Silakan Bu. Terima kasih Bu Latifah, terima kasih Ya. banyak juga untuk Bu Latifah. Kelompok lain Ya, sudah masuk ya? bagaimana Bu? Kelompok lain sudah masuk? Sebenarnya kalau sesuai jadwal Bu mereka 19.30. Oh, malam. Iya, Oke, oke. kita yang duluan Bu kelompok 1. Oke. Oh ya, Tabe. Ya, silakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Tidak dapat tidak putus-putusnya ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua dapat sama-sama dimungkinkan untuk berkumpul di kelas ini dalam pembelajaran agenda 1. Oke, teman-teman, kita sudah pernah ketemu di dinamika kelompok ya? Iya. Oke, aman lah kalau begitu. Sebelumnya teman-teman, saya mau minta maaf dulu. Saya memajukan pembelajaran kita di sore hari ini. Bisa ya? Karena saya berpikir kalau malam mungkin eh, kalau kayak saya malam itu masih ada jadwal mengajar. Juga adik-adik mungkin malam bisa lebih fokus ke istirahat atau fokus ke tugas-tugas ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir lebih awal dan berkenan jadwalnya dimajukan. Dan siang hari ini, sore hari ini kita sama-sama masuk di agenda 1 ya. Mungkin saya tidak perlu kenalkan nama lagi begitu ya. Saya cuma mereview saja. Di sini ada Andi Nur, Aldena, Aldaina, Alda, ha. Ya, 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 ya. Dan pasanganmu yang ada di situ. Oh ya. Oke. Zalzadila, kemudian ada Siti Rahma, ada Taufik, ada Safira, ada Rai Christopher, ada Chris, ada Muhammad Afdal, ada Vita, ada Isra, ada Uki. Alhamdulillah. Oke deh. Teman-teman, saya share screen ya. Hmm, Tabe teman-teman, ini hari ini kita masuk di materi agenda 1 ya.
mungkin teman-teman kemarin sudah dikenalkan dengan beberapa agenda yang akan kita ma- eh, masuki pelajarannya, tapi saya sekarang mereview saja lagi dan di agenda satu ini teman-teman akan tunggu sebentar ya. Teman-teman akan bertemu dengan agenda satu, sikap perilaku bela negara. Ada 4 modul di dalamnya, ya. Saya yakin teman-teman ini sebenarnya sudah mempelajari secara mandiri modul-modul tersebut. Bahkan saya curiga Uki, Rai, siapa lagi ya? Ada Afdal, ada Taufik. Mungkin saja yang suka ngopi itu sudah dibakar modulnya setelah di print, dibakar, kemudian diminum. Tapi yang tidak suka bu, saya tidak suka kopi ya sudahlah direbus saja, ya. Nanti dicelupin teh celup itu, enak juga sih. Jadi teman-teman, saya curiga seperti itu ya, karena kalau 4 modul ini di print, wah pasti tebal ya. Nah, teman-teman, saya mengenalkan saja dulu tentang bagaimana sebenarnya agenda satu, sikap perilaku bela negara. Di agenda ini, teman-teman sebenarnya sebelum agenda ini sih, sebenarnya teman-teman diberikan 2 bentuk kurikulum. Kurikulum pertama tentang karakter PNS, pembentukannya, kemudian yang kedua tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, di pertemuan kita yang blended learning ini, teman-teman akan dikenalkan tentang bagaimana membentuk karakter PNS. Oke ya, jadi kurikulum ini terdiri dari 4 agenda teman-teman. Agenda satu, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Sekarang kita masuk ke agenda satu. Ya, nanti agenda 2 teman-teman akan masuk dengan nilai berakhlak. Agenda 3 akan masuk dengan kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Agenda 4 itulah yang teman-teman akan masuk urusannya dengan rancangan aktualisasi yang akan diseminarkan nanti. Mungkin teman-teman sudah mulai dengar-dengar soal itu. Atau sudah ada teman-teman lainnya yang mengikuti sehingga teman-teman sudah mulai, wah, Bu, nanti kita bikin ini dong, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya membekali teman-teman untuk memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Kemudian juga teman-teman dalam nilai bela negara itu ada beberapa nilai sampai ke siapsiagaannya. Dan disitulah teman-teman akan dikenalkan banyak hal untuk menunjang tugas jabatan teman-teman sebagai PNS yang profesional dalam melayani masyarakat. Ya. Kemudian teman-teman juga teman-teman di sikap perilaku bela negara ini dalam 4 modulnya saya yakin teman-teman sebenarnya sudah baca itu, karena sudah harus melalui itu dulu, baru teman-teman masuk ke bantu untuk kita review kira-kira apa ya wawasan kebangsaan itu, atau apa ya yang teman-teman sempat ingat dari 4 modul yang teman-teman sudah baca. Oke, boleh kita sharing teman-teman. Ada yang bisa bantu, ada yang bisa berkenan untuk memaparkan kira-kira apa saja yang teman-teman sudah dapatkan. Siapa nih? Adakah kalian atau lupa, Ibu, semua di luar kepala, kita sudah lupa. Adakah yang diingat? Terkait ini Ibu akuntabilitas, eh, Silahkan. Bagaimana? Ada yang bisa disampaikan untuk modul yang pernah dipelajari secara mandiri?
Tidak satu modul ya, sekedar yang teman-teman ingatlah, yang teman-teman coba ini. Atau dibantu kakak, Kak Uki. Silakan Kak Uki. Kak Alda masih cari-cari. Kak Uki boleh bantu? Sudah agak lupa-lupa ini, Bu. Tidak apa-apa lupa, yang penting masih ada yang bisa disampaikan. Dilupa semua? Amnesia? Amnesia kah? Aman ya? Kalau yang saya baca beberapa kemarin Bu ada modul kolaboratif, adaptif, modul loyal, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Oke, makasih Alda. Eh, Begini semua pemahamannya? Atau gimana nih? Atau ada yang lain? Izin saya, Ibu. Oke, silakan Chris. Eh, yang saya ingat sejauh ini secara khusus terkait wawasan kebangsaan, Ibu ya. Contohnya bela negara. Ya, eh, kita belajar tentang apa sih itu bela negara. Yang saya pahami itu bela negara itu adalah suatu sikap atau tindakan kita, baik itu perilaku sebagai warga negara Indonesia yang baik, Ibu, yang didasari dengan rasa cinta terhadap tanah air. Seperti itu. Kemudian ada juga yang saya baca, yang saya pelajari terkait isu-isu kontemporer, Ibu. Ada itu contohnya seperti kasus-kasus yang terjadi pada saat ini mungkin masih sampai saat ini masih terjadi salah satunya korupsi, Bu. Korupsi, terorisme, kemudian apa ya, pencucian uang seperti itu, Ibu. Kurang lebihnya. Terima kasih, Bu. oke. Oke, terima kasih Chris ya, makasih banyak sudah mereview, mengingatkan kembali kita semua bahwa oh ternyata ada nih kita dapat pelajaran tentang wawasan kebangsaan. Ya, bagaimana ternyata itu bisa mengajak kita untuk memiliki cara pandang bernegara bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan banyak hal lagi yang teman-teman bisa dapatkan ya. Seperti kata Chris tadi, juga kita diajak nih mengenal isu-isu kontemporer. Kemudian kita diajak juga mengenal bagaimana berpikir kritis, bagaimana bertemu dengan konflik-konflik kepentingan kita harus seperti apa, kemudian bagaimana dengan kesiapsiagaan bela negara, ya. Jadi teman-teman, harapan saya teman-teman masuk sebagai aparatur sipil negara, masuk sebagai aparatur sipil negara itu sebagai kebanggaan, penghormatan, kehormatan, boleh ya. Jadi di pundak kita itu banyak yang kita pikul, eh, kita pikul teman-teman, sehingga harapannya kita bisa menjawab semua keraguan orang di luar sana. Pegawai negeri sipil datang duduk dengan cenggis, main game dan sebagainya. Nah, harapan saya teman-teman bisa menjawab atau membantah pandangan-pandangan orang seperti itu tentang kita. Ya, bagaimana cara membantahnya? Bagaimana cara menjawabnya? Kita tidak seperti itu, tidak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa teriak-teriak. Yang bisa kita lakukan adalah memperlihatkan kualitas kita, memperlihatkan kinerja kita, mempertanggungjawabkan beban yang sudah diberi ke kita, menjalankan itu dengan baik. Kita harus profesional, teman-teman. Jangan sampai eh, akhirnya di luar sana semakin jelek persepsi orang tentang kita. Siapa yang akan memperbaiki itu? Teman-teman semua yang memperbaiki itu. Teman-teman yang harus punya potensi diri. Teman-teman yang harus punya kompetensi yang bisa diandalkan. Kompetensi yang bisa menjawab bagaimana teman-teman kelak melayani masyarakat. Tapi kalau kompetensi itu tidak ada, ya bagaimana bisa melayani? Seperti itu. Izin ya teman-teman, jadi harapan saya teman-teman bisa memperlihatkan kepada setiap orang yang berpersepsi miring terhadap kita. Tapi memperlihatkan itu bukan hanya dengan menggunakan baju putih hitam, duduk latsar, pakai baju keki, pakai baju korpi. Tidak, teman-teman. Isi kepala yang diperbanyak. Bagaimana kita mau mengamankan Indonesia? Bagaimana kita mau memperlihatkan kinerja kita bagus?
Kalau isi kepala kita nol. Saya, harapan saya teman-teman tertrigger dengan ini. Jangan sampai orang-orang di luar sana yang tidak lulus bahkan lebih berkinerja dari kita. Bahkan mereka lebih punya isi kepala yang lebih dari kita. Titipan saya teman-teman. Karena kita duduk di sini bukan hanya kebanggaan bagi kita. Kebanggaan bagi orang tua. Kebanggaan bagi keluarga besar kita. Kebanggaan bagi anak-anak kita. Jadi bertanggung jawabkan itu. Itu titipan saya teman-teman. Karena kita akan banyak membahas juga tentang bela negara. Bagaimana ternyata bela negara itu bla 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 bla. Saya berharap sebenarnya teman-teman yang mereview karena teman-teman sudah baca. Ya, tapi kalau memang belum ada eh, gambaran, aduh Bu, saya lupa. Baiklah, enggak apa-apa. Mungkin efek dari dulu pernah kena COVID atau apa begitu ya. Jadi lebih banyak lupanya Bu daripada ingatnya. Oke. Oke teman-teman, untuk membuat ingatan teman-teman nanti lebih eh, muncul, maka saya memberi tugas ke teman-teman. Sebentar atau mungkin teman-teman sudah dapat eh, PPT saya, tapi kalau belum mungkin ini difoto aja dulu atau nanti saya akan share. Yang pertama tugasnya, tugas berkelompok teman-teman. Tugas berkelompok ini menganalisis isu kontemporer. Sebentar akan saya gambarkan tentang eh, gambaran lah si modul-modul yang kalian sudah lupakan itu. Maka saat ini saya kasih penugasan dulu untuk hari ini. Kalian ini akan dibahas besok atau pertemuan kita nanti ya. Saya lupa kapan. Tapi yang pasti akan menganalisis isu kontemporer. Di dalamnya ada cybercrime, hate speech, hoax, dan lain-lain. Dan ketiga adalah korupsi. Teman-teman nanti akan saya bagi 3 kelompok. Ya, satu kelompok akan membahas narkoba itu apa saja isunya. Pasti banyak isu-isunya. Nanti kalian identifikasi kemudian pilih satu isu untuk dibahas. Jadi eh, berita-berita tentang narkoba dan semuanya. Kemudian kedua, validasi isu itu. Lihat apakah isu itu berkualitas atau tidak dengan menggunakan alat APKR. Kemudian silakan menentukan prioritas isu dengan teknik tapisan USG. Kemudian silakan teman-teman menjelaskan sikap dan tindakan aparatur sipil negara terhadap isu-isu tersebut, ya, atau terhadap isu yang sudah kalian dapatkan sebagai isu prioritas. Kemudian tugas kedua. Ini tugas kedua teman-teman. Tugas kedua ini adalah tugas yang namanya learning journal. Teman-teman buat bagaimana teman-teman tulis tentang, ini bukan tulis lagi ya, kalian cuma copy paste. Tentang Indonesiaku. Bagaimana kalian bisa memaparkan pengetahuan kalian tentang Indonesia. Kalian kenalkah Indonesia? Cintakah? Seperti apa kalian mengenal Indonesia? Buat di tulisan kalian. Bebas. Di situ judulnya Aku Padamu Indonesia. Aku Padamu atau Indonesia Aku Bebas. Yang penting kalian bisa menggambarkan Indonesia seperti apa yang kalian pahami. Kemudian B-nya, kalian membuat boleh puisi, boleh statement, boleh ungkapan-ungkapan, boleh poster bebas. Tentang bagaimana rasa yang ada untuk Indonesia. Atau kalau bentuknya puisi, ya silahkan kalian menyampaikan apa saja tentang Indonesia. Dalam bentuk kecintaan. Poin C-nya kalian buat rencana aksi bela negara. Ya, rencana aksi bela negara itu dia bentuknya tabel boleh. Jadi teman-teman tulis nilai-nilai bela negara, nanti teman-teman cari di modul nilai-nilai bela negara itu lengkap dengan indikatornya. Maka teman-teman akan menuliskan indikatornya apa, kemudian apa aksi yang teman-teman rencanakan. Boleh terkait dengan pekerjaan teman-teman atau keseharian teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, penerapan, poin B.
Di sini, di penerapan ini, teman-teman punya satu tugas. Tugas itu adalah teman-teman menganalisis isu yang ada di tupoksi teman-teman. Ya, jadi isu itu isu yang ada di tupoksi, ya, yang sesuai dengan job teman-teman. Sampai isu itu kalian bisa temukan gagasannya, sampai bisa menemukan kegiatan-kegiatannya. Kalau boleh saya bocorkan, tugas penerapan ini kelak akan teman-teman bawa sampai di saat teman-teman ujian rancangan. Ini sumber atau eh, modal untuk rancangan kalian. Ya, setelah tugas dua ini, nanti teman-teman, maaf tadi untuk tugas B penerapan, cara kerjanya ini nih ada. Ya, identifikasi dulu, seterusnya sampai ini. Nanti sebentar bisa kalau ada yang mungkin belum paham pada saat membaca modul, nanti bisa saya jelaskan kalau kalian memang mau bertanya. Kemudian tugas terakhir, ini tugas terakhir teman-teman. Peserta dimintakan membuat clipping kemampuan awal bela negara. Ya, jadi nanti lihat di modul kemampuan awal bela negara apa saja. Di sini clipping tentang, tapi nanti ini kalian buat di hari terakhir. Karena semua dikumpul di hari terakhir. Kenapa saya tidak kasih hari sekarang-sekarang ini? Karena teman-teman sebenarnya sudah punya tugas yang banyak yang harus teman-teman buat dengan serius. Utamanya juga penerapan tadi, ya, yang tentang permasalahan di substitusi teman-teman. Clipping tentang kemampuan awal bela negara ini tentang kesehatan jasmani, kesehatan mental, tentang protokoler, bagaimana posisi duduk, bagaimana banyak hal. Kemudian juga tentang kesiapsiagaan bela negara, tentang penjelasan bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan. Juga tentang bagaimana teman-teman paham baris berbaris, ya. Dan pengumpulan tugas ini, tugas satunya, tugas kelompok, tugas dua dan tugas tiga yang individu, bersamaan dikumpul pada hari keempat atau hari terakhir pertemuan kita. Agenda satu. Boleh ya teman-teman? Oke, ada pertanyaan kah terkait tugas? Silakan. Kalau ada pertanyaan bersuara ya, saya tidak bisa dengar. Kebetulan saya tidak langsung melihat teman-teman. Oke, teman-teman, adakah pertanyaan? Izin Ibu, saya mau Oke, silahkan. Siapa nih? Ibu, Safira Ibu. Mana dirimu? Tunggu bentar, saya sedang mencari. Hei, oh ya Safira, silahkan. Maaf ya. Ibu, izin Ibu mau bertanya terkait learning journal untuk tugas tadi, yang poin 2 validasi isu yang berkualitas dengan analisis APKL. Oh, tunggu Kira-kira bentar. Dirimu sudah dapat ini ya, sudah pegang file PPT saya ya? belum Ibu? Ada ya? Sudah di-download? Oh iya Ibu sudah. Ah, oke. Silakan lanjut lanjut. Ibu kalau untuk analisis APKL, Mhm. kemudian eh, menentukan prioritas dengan teknik tapisan USG itu seperti apa Ibu? Oke, saya langsung jelaskan ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Ini untuk semua teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama, eh, kalau terkait dengan tabe ya. Pertama nih gini,
terkait dengan materi yang teman-teman dapatkan, ya, terkait dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan, teman-teman itu dikenalkan dengan banyak hal, ya. Yang pertama tadi materi-materi yang sudah teman-teman sampaikan. Cuman karena tadi saya minta di-review dan teman-teman belum semua bisa mereview itu atau belum ada beberapa yang bisa menggambarkan ke saya, maka saya belum nyambungkan itu. Saya belum perpanjang urusannya. Maka sebenarnya untuk menjadi seorang aparatur sipil negara, kalau teman-teman ingat fungsi kita yang tiga ya, sebagai pelayan masyarakat, ya, pelaksana kebijakan, dan perekat pemersatu bangsa. Fungsi perekat pemersatu bangsa itu penjelasannya banyak sekali di saat ini, di pertemuan kita ini. Tapi mungkin nantilah setelah kalian membuat reviewan kalian atau membuat rangkuman kalian yang tadi, baru enaklah kita bercerita banyak soal itu. Jadi mungkin saya langsung saja mengenalkan ke teman-teman bahwa pada saat teman-teman akhirnya sebagai seorang aparatur sipil negara harus mampu, ya, harus mampu memiliki pemahaman yang luas. Pemahaman tentang apa? Tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana kita bisa menjaga Indonesia kalau kita mindsetnya belum tepat? Kemudian bagaimana kita bisa menjalankan bela negara juga kalau pemahaman kita belum pas tentang bagaimana sikap, perilaku, dan tindakan kita untuk menjaga kedaulatan negara. Dan akhirnya juga di materi kita ini, agenda 1, kita diberi kemampuan untuk melihat isu-isu kontemporer. Nah, isu-isu kontemporer itu teman-teman seperti tadi ya tentang narkoba dan seterusnya harus mampu kita analisis, harus mampu kita lihat secara tajam. Misal, teman-teman melihat tiba-tiba ada ribut-ribut, kemudian banyak kejadian-kejadian aneh yang mungkin secara kita tidak sadari itu semua eh, atas kejadiannya itu terjadi karena ada kepentingan-kepentingan. Ya, tidak murni seperti yang kita lihat seperti itu. Maka kita diminta untuk mampu menganalisis itu. Ini menjawab seperti yang tadi ditanyakan oleh Safira ya, benarkah? Atau saya salah bilang nama? Jadi Benar, Ibu, benar. ya Safira, makasih ya. Jadi kita harus mampu melihat itu, kita harus mampu menganalisis itu. Nah, kepentingan pertama tadi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada kepentingan tambahan nih. Teman-teman masuk di sini, teman-teman akan diajak atau bukan diajak sih, akan bertemu dengan momen teman-teman harus seminar ujian rancangan. Boleh ya? Nah, seminar ujian rancangan itu pun akan menggunakan alat analisis ini. Kok bisa, Bu? Ya, karena di seminar rancangan itu teman-teman akan ketemu dengan yang namanya indikator, ada 5 indikator. Indikator pertama, peserta mampu menemukan permasalahan yang tepat dengan menggunakan peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3. Oke ya. Dan selanjutnya ada 5. Saya baru mau menjelaskan 1 indikator itu. Kalau teman-teman dengar yang tadi saya sampaikan bahwa peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Maka untuk kepentingan rancangan itu, teman-teman akan diajak melihat permasalahan yang ada di TUSI teman-teman. TUSI teman-teman itu sesuai jabatan teman-teman ya, tugas pokoknya ya, sesuai jabatan atau teman-teman ditugaskan di mana sekarang. Nah, pertama teman-teman akan diminta untuk membuat objek rancangan aktualisasi teman-teman itu, teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi dulu. Pertama, mengidentifikasi dulu apa permasalahan yang ada di TUSI teman-teman. Kalau dari perspektif isu kontemporer, berarti teman-teman dimintakan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan tadi terkait narkoba, ya,
terkait head speed dan apa-apa semua itu yang tugas kelompok kalian. Nah, kalau kepentingan rancangan, teman-teman dimintakan mengidentifikasi permasalahan yang ada di unit kerja. Bukan unit kerja, maaf, di TUSI teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya Safira, Ibu apa sih APKL, apa sih USG dan seterusnya? Ya, teman-teman boleh sambil buka PPT saya, sambil lihat, oh di situ ada APKL nih, gitu. Jadi pertama tahapnya teman-teman identifikasi dulu. Jadi ngambil dulu, oh saya permasalahannya belum optimalnya ini nih, belum optimalnya pembuatan laporan, belum optimalnya pelayanan informasi misal. Maka mungkin teman-teman mengidentifikasi ada 3 isu. Saya langsung saya tidak masuk ke kepentingan isu kontemporer ya, saya langsung ke objek rancangan kita ya supaya kalian lebih mengerucut. Saya tidak perlu berbasa-basi lagi ke eh, penugasan narkoba dan sebagainya. Nah, jadi 3 isu itu kalian identifikasi. Maksudnya identifikasi, kalian harus tahu, oh kalau isu satu, kondisi saat ini seperti apa ya? Saya angkat dia jadi isu, belum optimalnya ini atau rendahnya ini. Kondisi 2, apa tuh? Kondisi 3. Kemudian, Ibu pertanyaan Safira, Bu, itu untuk apa di APKL kan? Nah, kita masukkan ke kolom APKL. Fungsi APKL itu untuk memvalidasi kualitas isu. Isu yang kita angkat ini tiga-tiga berkualitas enggak ya? Begitu, berkualitas enggak ya? Jadi mau menentukan berkualitas atau tidak, kita pakai APKL. Bisa ya? Jadi APKL itu dikerjakan ada 2 cara. Cara pertama mencentang saja, ya. Cara kedua kita bisa scoring. Saya jelaskan dulu cara pertama. Cara pertama mencentang itu eh, syarat isu itu disebut berkualitas apabila dia memenuhi keempat unsur. Bisa ya? Memenuhi keempat unsur. Apa keempat unsurnya? Yang pertama aktualnya, problematiknya, kekalayakan dan lain. Ya, saya berharap teman-teman bisa memahami konsep ini. Karena nanti teman-teman akan bertemu langsung dengan penguji yang bisa saja dia menanyakan, tarbalikan menguji kalian. Nah, maka tunggu. Nah, oke, jadi dari 4 unsur yang harus terpenuhi itu teman-teman, eh, kita pakai cara yang pertama, centang. Kalau kita centang, misalnya belum optimalnya bla bla bla. Aktual enggak ya? Aktual, Bu. Berarti menjawab aktual dan tidak aktual hanya ya dan tidak. Maka kalau iya dicentang, kalau tidak di garis datar saja. Problematik enggak ya? Ya, berarti centang. Kekalayakan enggak ya? Tidak. Berarti jangan centang. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman? Nah, setelah kalian centang-centang itu, Bu, ternyata yang memenuhi syarat bahwa isu itu berkualitas hanya 2, Bu. Hanya 2 isu, yang satunya tidak berkualitas, Bu, karena ada satu dia tidak aktual, misal gitu. 2 isu. Nah, oke, berarti kita sudah mendapat isu yang berkualitas, yang memenuhi keempat unsur tadi. Kita sudah dapat isu berkualitas. Kemudian kita harus bisa saring lagi nih, tapis. Kenapa ditapis? Iya, karena kita disuruh untuk membuat isu prioritas atau menemukan isu prioritas. Jadi kita tapisnya pakai apa? Pakai USG. Tapis. USG itu kalian boleh scoring. Misalnya urgensinya berapa, seriousness-nya berapa, growth-nya berapa. Maka dia nanti akan dapat eh, apa rankingnya yang paling besar total jumlah eh, penjumlahannya, maka dialah yang menjadi ranking 1 isu yang akan kita selesaikan dalam 1 bulan pekerjaan kita atau aktualisasi kita. Teman-teman, cara kedua adalah apabila kita mengerjakan APKL dengan men-scoring, bukan mencentang. Jadi kita scoring misalnya isu 1 5 aktualnya, isu 2 4 aktualnya, dan seterusnya. Maka ke kanannya, di ujung kanan, kolomnya itu bukan keterangan, tapi total. Total dari penjumlahan tadi. Setelah total, kolom berikutnya adalah ranking. Maka kalau teman-teman sudah menggunakan teknik scoring,
tidak perlu lagi di USG. Karena sudah otomatis pada saat teknik scoring sudah langsung menemukan kualitas isu dan menemukan prioritas isu yang akan diselesaikan. Gitu teman-teman. Ya, cuman ada konsekuensi. Pada saat teman-teman menyampaikan 5, 4, 3, 2, itu silahkan teman-teman jelaskan. Kenapa aktual 5 di isu 1 dan aktual 3 di isu 2? Tapi saya yakin teman-teman bisa jelaskan karena memang itu terkait dengan pekerjaan kalian. Cuman kalau saya orangnya suka simple, jadi biasanya saya cuma centang-centang. Karena centang itu hanya menjawab ya dan tidak. Juga saya merasa agak susah saya menentukan indikator kalau menjawab aktualnya 4, berapa tahun ya dia viralnya. Anggaplah ya, ininya 3, bagaimana ya penjelasannya. Tapi mungkin karena eh, saya tidak seperti kalian yang paham betul pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya itu dua pertanyaan tadi ya, Safira, APKL dan APKL dan USG. Setelah kalian USG, artinya setelah kalian menemukan permasalahan prioritasnya, berarti sudah dapat permasalahan satu ya. Nah, kalau sudah dapat satu permasalahan itu, kalian harus carikan gagasannya. Saya harus menyelesaikan nih. Untuk mendapatkan gagasan, maka kalian harus tahu dulu apa penyebabnya. Apa penyebab masalah ya? Misalnya, Bu, istri saya tukang cemberut kalau saya pulang kantor. Penyebabnya apa? Tidak bisa kalian langsung ambil solusi membelikan dia es krim. Karena bisa saja solusi itu tidak pas untuk menyelesaikan cemberutnya tadi. Maka cari tahu dulu. Penyebab mapping, reanalisis, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau di catatan saya, di penjelasan, isu itu sebenarnya ada 3. Isu yang potensial, isu yang sudah diketahui masalahnya, dan isu yang belum diketahui masalahnya. Nah, kalau saya menyampaikan ke adik-adik, rata-rata isu yang kita angkat, ya, apalagi yang terkait dengan manajerial atau terkait dengan kondisi saat ini, itu rata-rata isu yang belum diketahui permasalahannya. Ada isu yang sudah diketahui permasalahannya, itu teman-teman bisa pakai SWOT dan sebagainya. Tapi kalau saya rasa asal boleh pakai SWOT dan sebagainya, asal teman-teman tahu cara mengerjakannya sampai tuntas. Misal kalau pakai SWOT, ada biasanya ibu saya pakai SWOT, oke. Tapi pas saya lihat, dia pakai SWOT nggak sampai eh, di strategi kuadran-kuadran itu. Dia nggak sampai di strategi kombinasi apa solusinya dan sebagainya. Jadi boleh pakai apapun, yang penting teman-teman paham menggunakannya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, alat analisis ini pengerjaannya ditawarkan oleh ya, jadi tidak usah ambil alat analisis yang berat, yang susah, karena memang kita hanya ditawarkan untuk mengerjakannya dengan sederhana saja. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai Fishbone, pakai mind mapping, itu sudah hasil elaborasi teman-teman. Sudah dikombinasikan, sudah dielaborasi oleh lembaga administrasi negara, dan dia bukan alat analisis murni lagi. Kalaupun tertulis misalnya Fishbone, Fishbone, contohnya Fishbone itu punyanya Ishikawa, gitu ya. Jadi eh, tapi sudah tidak murni karena sudah bisa dielaborasi dengan hal-hal lainnya lah, ditambah kurang dan sebagainya. Eh, Setelah teman-teman menemukan penyebab masalah, barulah teman-teman membuat gagasannya. Gagasan itu bisa diambil dari, kalau teman-teman lihat lagi di slide berikutnya, ada yang namanya tabel brainstorming. Di situ tulangan-tulangan ikan itu kan penyebab masalah. Itu dimasukkan dalam satu tabel, kemudian di sebelah kanannya itu dikosongkan. Itu silakan kalian lakukan brainstorming untuk mengisi itu. Bu, kurangnya sosialisasi. Ya jawabnya berarti apa? Gagasannya sosialisasi. Kurang paham Bu masyarakat. Berarti apa? Edukasi, misal gitu. Ya, Bu belum ada panduan, bikin panduan. Nah, segitu adik-adik.
selanjutnya setelah dapat itu, maka teman-teman sudah punya gagasan, sudah ada gambaran breakdown dari gagasan itu ya, kegiatan-kegiatannya. Oh Bu, ternyata Bu, saya nanti bikin panduan, bikin sosialisasi, bikin ini, bikin itu misal, maka silakan kalian buatkan eh, kegiatan dan tahapannya. Gitu deh. Nanti pada saat kalian membuat kegiatan dan tahapan kegiatan yang kalian buat, itu kelanjutannya di Agenda 2. Agenda 2 itu akan mengaktualisasikan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhir. Kemudian, Bu, kita sudah dapat kegiatannya yang sebelum tahapannya ya. Itu nanti lanjut lagi ke agenda 3, digunakan di agenda 3. Permasalahan kita akan dikaitkan dengan agenda 3. Kalian dengar tadi, peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan permasalahan tersebut terkait dengan agenda 3. Bisa ya? Nah, jadi yang saya jelaskan ini menyelesaikan satu indikator evaluasi pada saat teman-teman seminar. Maka silahkan nanti teman-teman mengerjakan tugas dengan baik karena penugasan itu sebenarnya mengantarkan teman-teman untuk akhirnya mampu mengerjakan rancangan teman-teman sebenarnya. Selain menyelesaikan secara adat urusan-urusan kenegaraan kita. Gitu ya. Nah, saya bagi kelompok dulu, boleh dicatat. Kelompok 1, Andi Nur Aldaina. Kelompok 2, Salzadila. Sorry. Kelompok 1 isinya Alda, Salzadila, dan Ahmad Taufikur Rohman. Oke. Kemudian kelompok 2 isinya Chris, Afdal, Isra, sorry, Chris, Afdal, oh ya, Isra, dan Rai. Bisa ya? Chris, Afdal, Isra, dan Rai. Kelompok 3, Uki, Fitawati, Rahma, dan Safira. Ih, kok kalian banyak? 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 11. Oke. Ya, jadi 4, 4, 3 ya. 3, 4, 4 ya. Jadi tadi Safira, ini sesuai kotak-kotak di depan saya nih. Safira, Rahma, Fitawati, Uki. Oke ya, itu kelompok 3. Isra, Rai, Afdal, Chris. Oke ya, kelompok 2. Kelompok 1, Alda, Salzadila, dan Taufikur Rahman. Oke. eh, Nanti teman-teman menyesuaikan dengan kelompok eh, yang ada di penugasan. Kelompok 1 narkoba, kelompok 2 bla bla bla, kelompok 3 tugas ketiganya korupsi mungkin seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Ibu, mau tanya lagi yang tentang tugas 4 itu, Ibu. Ya, bagaimana Rai? Tentang tugas 4 itu dibuatkan bagaimana, Ibu? Tadi kurang Oh, suara. ya. Tugas 4 itu sebenarnya nanti terakhir baru kalian kerjakan. Itu sebenarnya dalam bentuk video atau clipping bisa. Sebenarnya mau saya video, cuman kalau saya lihat kondisi kasihan juga kalian nantinya. Jadi bikin aja clipping. Jadi clipping itu sekedar mengambil-ngambil saja. Kalian lihat, oh misalnya ada lari 12 menit, oh ada sit up, push up. Kumpul aja informasi-informasi itu tentang apa saja ya yang ada di situ. Pokoknya sudah tertulis di situ yang kalian kumpulkan informasinya sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya
itu modal kita bertemu nanti klasikal. Ya, gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi terkait dengan yang tadi? Masih penugasan ya? Sebentar aja nih, Kok. Nah, kemudian kita lanjut, teman-teman, bagaimana dengan tadi ya, tadi teman-teman bisa mengerjakan itu tugasnya dikumpul nanti terakhir, tapi dipresentasikan pada saat pertemuan kita kedua. Pertemuan kita setelah ini hari apa pertemuannya teman-teman? Hmm, Besok ada Bu, Sabtu. iya ya, tunggu bentar ya. Ah, apakah iya? Tunggu. Angkatan 15 ini ya? Oke. Iya, Oh, iya ya, besok Sabtu. besok. Mm-mm. Oke, berarti kerja keras malam ini ya teman-teman. Tapi tidak masalah. Eh, besok kita ketemu. Malam. Iya, Oh, 19.30. ya, teman-teman waktunya sangat sedikit ini. Sedikit sekali. Bisa ya? Karena coba hari ini kita mestinya berapa hari itu? Jadinya kalian kerjakan. Caranya begini nih. Berarti yang pertama kalian kerjakan segala hal tentang Indonesia aku learning journal itu ya, gitu-gitu ya. Tapi juga eh, sambung kalian kerjakan yang tentang identifikasi di tusi kalian. Nanti kita saling bantu. Berarti besok, oh ya, kita akan ketemunya malam ya. Berarti pagi sampai siang kalian masih bisa kerjakan. Bisa ya? Malam ini, besok pagi, besok siang. Untuk yang tugas keempat pertanyaannya Rai tadi, itu nanti dikerjakan setelah kita jumpa-jumpa. Ya, nggak usah dulu itu dipikirin. Itu nanti setelah kita jumpa, teman-teman copy paste saja, nanti dikumpul bersamaan. Bisa ya? Dan dikumpulkan sebelum jam 12 malam di besok. Nah, oh ya, begitu teman-teman. Kemudian berarti yang teman-teman kerja kelompok itu yang tadi, boleh kerja kelompok, tidak usah berkutat terlalu lama, ya, terlalu di drama-dramakan, langsung selesai kerja kelompok, langsung buat yang individu, karena tugas individu itu Indonesia aku, bla 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 itu sampai di tugas rancangan. Oke ya. Atau ada yang mau uji coba supaya sudah ada gambaran. Jadi besok teman-teman tinggal memaparkan tugas kelompok Indonesiaku sama yang paling penting sebenarnya identifikasi isu di teman-teman punya ini, teman-teman punya tusi. Kita lihat coba Safira boleh jadi objek, jadi tumbal hari ini Ya, Ibu. supaya kita kasih contoh ke teman-teman, ya. Safira, dirimu bertugas di apa? Saya di kelompok 3, Ibu. Tapi Safira, tunggu bentar. Kecil sekali ya. Tunggu ya. Safira, jabatannya apa nih? Safira, Iya, Ibu. jabatannya Safira apa? Pengendali dampak lingkungan, Ibu. Oke. Hmm, kira-kira apa ya yang Safira mau angkat menjadi permasalahan di tupoksi Safira? Silakan. Menurut Tugasnya Safira apa? sebagai pengendali dampak lingkungan, Ibu, tentang kerusakan lingkungan terkait pembuangan sampah di air sehingga menyebabkan eh, Oh, di Dinas mana? Oh, DLH dinas ya. lingkungan hidup, Ibu. Oke. Iya. Safira, dirimu, tapi untuk saat kalian mulai di pekerja ini dalam berapa bulan, sudah bikin apa saja pekerjaannya? Oh, kalau yang kemarin-kemarin Ibu analisis,
Hmm. Di analisis itu ada analisis TSS, kemudian COD, kemudian analisis yang lain juga Ibu. Kemudian kemarin itu terakhir kita eh, Kok saya analisis. dibilang COD tersinggung ya? Oke deh. Safira, Kemudian Safira ada bikin laporan nggak? kalau untuk sekarang belum. Pelaporan, dokumentasi, Oh pelaporan. kalau iya ada Ibu. Nah, jadi teman-teman, ini saya cuma perkirakan ya, kira-kira saja. Bisa-bisanya, ya bisa-bisanya, bisa-bisa permasalahan teman-teman itu terkait dengan misalnya belum optimalnya pembuatan pelaporan atau belum optimalnya sosialisasi, belum optimalnya pelayanan informasi tentang apa, atau belum bla bla bla, atau eh, rendahnya pemahaman tentang apa, paling segitu-segitu. Oke, jadi kita tes. Coba kita Safira mainkan. Menurut dirimu, dirimu punya permasalahan apa saja sih yang ada? Oh iya, terkait ini Bu, kalau eh, tentang IPAL, sebenarnya kalau permasalahannya ada di Palimau Pak, tentu, IPAL itu apa panjangnya? eh, apa ya? Saya lupa Bu kepanjangannya Ibu. Hampir saya. IPAL itu pembuangan pembuangan ini Bu, pembuangan terakhir untuk limbah sampah. Oke, Iya, berarti, yang ada di TPA. Nah, nah, kemudian permasalahannya itu mm-mm, di situ sebenarnya pengelolaan IPAL-nya yang tidak bagus sehingga belum optimal. eh, ya tidak optimal Ibu. Tulis, belum Sehingga optimalnya pengelolaan si IPAL. Tak tulis ya tangan lah, Kanjeng. Kalau tidak ada pulpen, pakai alis, pensil alis. ada Ibu. Oh, ada. Saya kira tidak ada, pakai pensil alis Ada. saja. Oke, belum optimalnya pengelolaan bla 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 ya. Permasalahan misalnya arsip yang belum terdigitalisasi, penyimpanan-penyimpanan yang masih arsip yang masih ya, apa ya, penyimpanan yang masih manual atau sosialisasi yang belum bla 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 atau apa. Atau masyarakat yang belum bla bla bla. Oh iya Ibu. Terkait Ada ini nggak? juga terkait sampah yang ada di Parigi Motong. Ya, jadi Apa kan dong? kalau kemarin masalahnya itu yang ada di pasar, masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan. Nah, sementara informasi terkait pembuangan sampah itu sudah jelas-jelas ada di papan informasi tentang penanganan Oke, sampah. berarti apa tuh? Belum optimalnya? Belum optimalnya sosialisasi dan juga edukasi. Oke, tulis di situ. Belum optimalnya sosialisasi atau belum optimalnya ya boleh sosialisasi atau belum optimalnya pelaksanaan ya sosialisasi lah. Kemudian apalagi? Ya anggaplah kita identifikasi ada tiga. Teman-teman cara menulis eh, identifikasi isunya, isunya harus ditulis dalam makna negatif ya. Jadi kayak tadi tuh belum optimal, rendahnya dan seterusnya. Apalagi Safira satunya? Contoh. Misalnya Hmm, rendahnya pemahaman rendah pemahaman. masyarakat tadi. Oh tadi ya edukasi tuh ya. Iya, tentang edukasi, buang sampah dan juga Atau atau sudahlah, anggaplah sudah rendahnya pemahaman masyarakat tentang sampah, maka mm, dirimu akan bikin gagasan. eh, sudah ada sosialisasi kan, sudah ada papan kan, tapi sudah mungkin belum ada. optimal layanan Iya, informasi. betul. Oh tadi belum optimalnya layanan informasi ada toh? Iya, Ibu. Ah, jadi dirimu mau karena dia belum optimal, dirimu bisa digitalisasikan. Mau didigitalisasikan? Jadi judulnya digitalisasi, layanan informasi tentang apa? Persampahan atau apa? Pada DLH, bla bla bla. Jadi deh, besok lusa tinggal ujian lah dirimu. Gitu ya. Jadi sudah dapat sekian isu, tiga isu mungkin tadi ya. Iya, Ibu. Anggaplah dirimu APKL kan atau di USG kan. Ternyata dapat satu prioritas tentang pelayanan informasi yang masih belum optimal. Ya, anggap. Berarti dirimu akan mengoptimalkannya dengan digitalisasi. Berarti gagasannya apa? Digitalisasi, pelayanan informasi, eh, apa tadi sampah bla 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 ya. Nah, kalau sudah jadi itu, tapi sebelum jadi itu kan dirimu habis USG atau apa, dirimu kan fishbone kan, kan?
Berarti tulang-tulangnya apa? Oh, SDM yang belum paham atau petugas yang masih rendah kompetensinya. Karena dia rendah kompetensi, dia tidak bikin sosialisasi dengan bla bla bla. Maka dirimu bikin. Kemudian SOP mungkin belum ada, atau alur sosialisasi belum ada, atau panduan belum ada tentang pemilahan sampah atau tentang bla 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 gitu. Oke ya. Eh, sekarang sudah habis dirimu APKL, habis Fishbone kan, bikinkan brainstorming, tabel itu yang tulang-tulang ikan sebelah kiri, jawabannya sebelah kanan, bikin deh tabel rancangan kegiatan. Tabel rancangan dirimu tinggal bikin dengan strategi yang seperti saya mainkan ini. Teman-teman, ikuti cara main saya, ya. Jadi kalian pelajari, oh begini Bu Dewi bikin. Oh, saya mau ikut deh, gitu ya. Jadi punyanya Safira kan tadi berarti digitalisasi pelayanan informasi. Berarti catat Safira. Kegiatan satu, persiapan aktualisasi. Setiap kegiatan teman-teman ada 3 tahapan minimal. Teman-teman juga dimintakan bikin kegiatan itu minimal 3, tapi amannya 4. Kenapa? Karena teman-teman akan temukan lagi evaluasi indikatornya. Yang kedua, kegiatan yang dibuat oleh peserta minimal 3. Tapi kalau 3 itu kalian hanya sampai di level 3 nilainya. Kalau mau main di level 4 berarti kegiatan yang kalian buat lebih dari 3. Saya, nah, Safira, kegiatan satu, persiapan aktualisasi, tahapannya satu, konsultasi mentor. Oke, 2 dan 3 kosongkan dulu. Begitu ya teman-teman, kalian kosongkan dulu 2 dan 3. Tahapan satunya sudah konsultasi mentor, 2, 3 kosong. Kemudian kegiatan 2. Kegiatan 2 kan dirimu mau bikin sosialisasi kan? Sosialisasi berarti dirimu bikin dulu dong bahan sosialisasinya. Betul? Iya, betul. Berarti membuat materi sosialisasi. Jadi teman-teman ini cuma sekedar ya, karena nanti ada yang bikin pakai QR code, ada yang tidak pakai QR code, ada yang pakai bla bla bla, pokoknya macam-macam lah. Tapi ini cuman murninya saja, apa hanya gambaran saja yang mungkin nanti teman-teman bisa perluas atau perkeren. Membuat materi sosialisasi. Nah, setelah tahap satunya merancang materi, tahap 2 menyusun, tahap 3 karena ini digitalisasi mengupload. Masuk akal? Oke, sekarang tahap 3. Kegiatan 3. Dirimu mau sosialisasi di mana? Mau platform media sosial ya? Iya, Ibu. Oke. Berarti eh, yang pertama apa ya? Membuat sosialisasi. Melaksanakan. Tunggu, 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 tunggu. Belum, belum. Eh, membuat media pendukung sosialisasi. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, tahap satu, tahap satu, dirimu butuh poster enggak pada saat untuk menyampaikan bahwa akan ada materi eh, dalam bentuk e-book misalnya, misal ya, anggaplah ini e-book ya, pakai e-book ya materinya atau modul atau apalah. Nah, berarti anggaplah dirimu mau sosialisasi, berarti butuh posternya. Iya, Ibu, butuh. Oke, berarti yang pertama merancang poster tahapnya. Yang kedua, menyusun poster. Oke. Yang ketiga, mengupload poster. Tadi juga materi diupload ya. Kemudian, kembali ke kegiatan satu, tahapan duanya, tahapan 2 menentukan
platform media sosial tujuan sosialisasi. Dirimu mau upload kemana saja, itu kan harus diidentifikasikan. Tahap tiganya untuk kegiatan satu, mengumpulkan referensi. Kan dirimu mau bikin materi. Sudah ditulis? Iya, Ibu. Kemudian, oke, kemudian berarti kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga sudah selesai ya. Iya, Ibu. Sekarang kegiatan empat. Kegiatan empat, melakukan sosialisasi. Dirimu bikin media pendukung sosialisasi ini berupa poster ya? Iya, Ibu. Dalam kurung poster kan di situ atau apalah, pokoknya gitu deh. Kemudian kegiatan empat, melakukan sosialisasi atau melaksanakan sosialisasi. Tahapannya satu, persiapan sosialisasi. Dirimu ini sosialisasi ke internal kan? Atau kemana? Ke internal juga eksternal, Ibu. Oh, internal eksternal. Iya. Oke. Tadi tentang apa ya? Oh, DLH ya? Eksternal Iya, lah. Sosialisasi eksternal, ke Ibu. internal masyarakat lah. Ya. Iya. Oke. Berarti tahap satu, eh, mendistribusikan mendistribusikan eh, bahan sosialisasi, berarti si materi tadi dalam bentuk e-book atau apa begitu, dan poster tuh Iya. ke ke platform media sosial yang sudah ditentukan. Tahap dua, menjawab apa ya? Membuat feedback ya, apa? Pokoknya gitu deh. Kan menjawab postingan-postingan apa jawaban-jawabannya orang itu Iya. bisa itu. Kemudian yang tahap tiganya apalah gitu nanti bisa dicari-cari ya. Juga sebenarnya dirimu bisa bikin konten lainnya yang apa? Mungkin dia kayak video atau apa. Tapi ini sudah untuk kepentingan kita ini, untuk kepentingan pembelajaran ini sudah bolehlah jadi satu rancangan aktualisasi. Ya, untuk nanti kan bisa konsultasi sama coach, bisa dibahas-bahas lagi. Nah, ini sudah lengkap dengan tahapan. Tahapannya ini nanti yang akan dirimu bawa ke agenda 2 dan selanjutnya diaktualisasikan nilainya dan seterusnya. Nah, teman-teman, begini maksud ya ini yang saya bisa gambarkan untuk teman-teman bahwa oh begitu toh Bu rancangan kita nanti. Ya, teman-teman diharapkan menurut saya, kalau saya mengharapkan teman-teman bisa menyelesaikan ini di kegiatan satu, kegiatan agenda satu, karena nanti di agenda berikutnya teman-teman sudah langsung mengaktualisasikan nilai-nilainya, kemudian mengaitkan dengan agenda tiganya, seperti itu. Ya, demikian teman-teman. Ini kalau teman-teman mau mendapatkan gambaran kegiatan dan tahapan dalam identifikasi isu yang tadi. Dan yang ingin saya jelaskan, kalau teman-teman bikin permasalahan belum optimalnya atau rendahnya, maka judul yang teman-teman ambil atau gagasan itu adalah meningkatkan. Pada saat teman-teman membuat judul atau gagasan untuk peningkatan, maka teman-teman bukan hanya seperti yang dilakukan oleh Safira. Kalau ini karena cuma digitalisasi, Safira hanya menekan digitalisasi tersebut, tidak perlu diukur. Tapi kalau teman-teman bilang meningkatkan gagasannya, maka teman-teman harus melakukan evaluasi monitoring untuk mengukur bahwa gagasan itu sudah dilaksanakan atau sudah disosialisasikan dan sudah diimplementasikan. Demikian ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Silakan. Kalau ada pertanyaan, Oke, Ibu silakan. mau bertanya. Oh iya, silakan Vita. Ibu untuk isu-isu yang di tempat kerja itu minimal berapa, Ibu? Sebenarnya menentukan isu itu tidak harus banyak. Bisa satu. Jadi teman-teman menentukan satu isu, tetap harus di APKL. Kenapa?
mau mengukur isu itu berkualitas atau tidak. Kalau tidak berkualitas berarti tidak bisa dipakai. Cuman selalu ada jaga-jaga teman-teman. Jaga-jaganya seperti apa? Saya mengajak teman-teman mengambil isu lebih dari satu. Kenapa? Karena ingat indikator evaluasinya. Indikator evaluasinya adalah peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dengan alat analisis yang tepat. Jadi, penguji mau lihat kalian ini mampu enggak ya melakukan analisis. Nah, kalau analisis itu dilakukan, biasanya penguji yang saklek, ilmunya dia cuma tahu bahwa, oh harus ditapis ini, berarti isunya harus 3 nih. Gitu. Padahal kalau bagi yang biasa bermain di alat analisis, ya sudah, dapat 1 enggak apa-apa. Yang penting dia dianalisis apakah dia berkualitas atau tidak. Tapi kan tidak semua orang mindsetnya sama, ya? Seperti itu jawabannya, Fit. Bebas ya, mau 1 juga enggak apa-apa. Cuman jaga kita tidak seperti yang kita harapkan. Karena penguji bisa bilang, oh, dia cuma dapat 1, curiga dia tidak tahu cara mengidentifikasi isu. Waduh, padahal cuma karena kita saja yang pikir, ah, gak apa-apa ini, ambil 1 langsung. Padahal si penguji, padahal evaluasi indikatornya peserta mampu menemukan isu dengan menggunakan alat analisis yang tepat. Silahkan teman-teman, adakah pertanyaan lagi? Kemon, Ibu, satu lagi, Bu. silakan Jeng. Ibu, dan tugasnya dalam bentuk Word atau PPT? Yang saya mintakan ini tugasnya, pertanyaannya Vita ya, oke. Pertanyaan Vita saya jawab, eh, tugas ini bagusnya Word saja, ya, tidak usah pakai PPT. Kenapa Word? Karena harapannya kalian tinggal copy paste, masukkan di format rancangan, jadi deh rancangan. Karena kalau ini sudah selesai, sudah di tahapnya Safira tadi, berarti 40% sudah selesai kalian punya rancangan. Kalau sampai tahapnya Safira tadi. Kenapa? Persentase berikutnya itu tinggal apa coba? Kalian mampu mengaktualisasikan nilainya? Kalian mampu mengkaitkan dengan agenda 3? Kalian mampu bikin pendahuluan? Selesai deh. Oke ya? Karena kan dia cuma sampai bab 2 kalau nggak salah. Dan isinya kan paling penting si rancangan tabel tadi itu. Yang isinya kegiatan dan tahapan. Ketepatan penentuan kegiatan dan tahapan itu, di situ dilihat kalian ada indikator ketepatan penentuan tahapan yang diaktualisasikan, kegiatan yang diaktualisasikan atau dikaitkan dengan eh, aktualisasi nilai berakhlak. Jadi sudah berapa saya bocorkan indikator isunya, indikator evaluasinya sudah 3 ya. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, kita silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Safira, Rai, Tra, Chris, Afdal, Ibu, Taufik. mau bertanya. Oh ya, Alda silahkan. Ibu, terkait analisis isu yang kita ambil itu, kan analisisnya ada beberapa tadi yang Ibu jelaskan, antara lain APKL, USG, sama Fishbone. Itu analisisnya kita pakai salah satunya atau harus pakai semuanya, Ibu, untuk Oke, mengidentifikasi isunya? sama. APKL dan Fishbone. APKL dan USG dulu. Kalau APKL sudah kita pakai dan di scoring, itu tidak perlu USG. Tapi kalau kita pakai APKL dan dicentang, itu kita pakai USG. Ada tapi juga, kalau kita pakai APKL, kita scoring, tapi ternyata muncul nilai yang paralel atau sama, bisa ya, nilai yang sama, itu berarti kalian harus tapis lagi dong. Karena kan bisa saja ada 2 yang nilainya sama, gitu ya. Jadi eh, bukan pilihan sih sebenarnya, menggunakan itu sesuai dengan kepentingannya. Oke, yang kedua,
Pakai fishbone enggak, Bu ya? Nah, kalau fishbone itu bisa pilihan, boleh pakai fishbone, mapping, ataupun bebas yang lain-lain. Seperti itu. Karena fungsi APKL dan fishbone itu berbeda. APKL untuk mengukur atau melihat memvalidasi kualitasnya, isunya. Kalau fishbone atau mind mapping dan sebagainya itu untuk mencari penyebab permasalahannya. Oke ya. Kemudian alat analisis lain lagi, saya rasa yang sederhana-sederhana itu saja. Oke, Elda. Jadi beda-beda fungsi ya. APKL itu untuk melihat isunya berkualitas atau tidak. USG untuk menapis, Fishbone dan teman-temannya itu untuk melihat apa penyebab masalahnya. Kemudian ada tabel brainstorming itu untuk menentukan gagasan apa yang kita mau bikin. Gitu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan. Eh, karena waktu kerja kita sedikit sekali ya, hanya ini malam. Besok kita gas. Em, menunggu waktu teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau membuat identifikasi, boleh diperdengarkan ke saya supaya saya mungkin bantu melihat tepat atau tidaknya. Silakan ada yang mau bertanya? Aman? Izin Bu, berarti Oh, yang oke ya. iya Bu, tugas yang isu sesuai dengan tupoksi itu besok juga dikumpul ya Bu. Isu sesuai tupoksi semua besok. Karena ternyata pertemuan kita cuma besok. Setelah kalau kalian lihat jadwalnya kalian tidak ada lagi kan? Karena biasanya kita ada dapat sehari kosong. Tapi ini saya lihat di jadwal nggak ada, kayaknya langsung. Biasanya kita Jumat masuk, Sabtu libur, ya, Sabtu kalian asinkronus, hari besoknya baru masuk eh, sinkronus lagi. Tapi ini kayaknya kalian cuma dikasih waktu malam dan paginya, gitu. Sebenarnya kalau sekarang kalian sudah bisa diskusikan sama saya tentang kualitas isu, sorry, tentang isunya itu sih lebih bagus. Karena besok saya tidak yakin kita bisa menjelaskan dalam 3 jam pelajaran semuanya. Sedangkan saya besok itu butuh internalisasi. Internalisasi itu yang bagaimana, Bu? Saya besok, makanya tadi saya minta teman-teman untuk memaparkan tentang Indonesiaku atau menyampaikan tentang modul. Itu kan tadi tidak terreview ya. Nah, makanya besok kesempatannya saya pakai untuk mereview itu, menginternalisasi modul itu. Karena eh, sebenarnya agenda satu ini banyak kepentingan. Internalisasi wawasan kebangsaan, kemudian juga kalian harus sebenarnya harus punya modal rancangan. Bukan rancangan sih, tadi bagaimana mengerjakan isu tersebut. Ya, jadi besok tuh saya tidak yakin karena ada 3 kelompok, kemudian ada kalian bersepuluh itu yang akan saya mintakan eh, sampaikan tentang Indonesiaku sampai ke eh, apa ya tadi tugasnya itu. Pokoknya gitu deh. Bentar ya. Mm, mm, mm. Sampai statementnya, sampai rencana aksi bela negara. Kapanlah kesempatan kita untuk membahas tentang eh, analisis isu yang kalian rancang itu? Maka kalau bisa sekarang sih, ya teman-teman. Jadi eh,
harapannya tadi ya, teman-teman bisa membuat. Tapi itu tidak penting-penting amat kalau menurut saya. Yang penting-penting amatnya itu adalah kalian eh, betul-betul kenali seperti apa bela negara itu, seperti apa wawasan kebangsaan itu, seperti apa kalian mengenali Indonesia. Itu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman simpan nanti modul ini, PPT ini, karena teman-teman ini, oh Parigi ya. Nah ini karena teman-teman di sini dikenakan tentang modal insani. Bagaimana teman-teman harus memiliki modal intelektual. Seperti tadi yang saya bilang ya, sebagai aparatur sipil negara, bukan hanya seragamnya yang dilihat, rapihnya, cantik, pakai jilbab, pakai pangkat-pangkat dan sebagainya, tapi isi kepala. Ya, bagaimana modal intelektual kalian, bagaimana modal emosional kalian, bagaimana modal sosial kalian untuk berinteraksi secara sosial, bagaimana adversity question kalian, bagaimana ketabahan, ketahanan malangan, bagaimana kalian dengan etika dan moral yang dimiliki, dan bagaimana kesehatan fisik. Ya, kesehatan fisik ini kalau masuk di, eh, kalau teman-teman ingat nih, di modul-modul itu kan teman-teman ketemu soal ini. Harapannya tadi saya teman-teman itu ada teman-teman ingat sedikit tentang modul, ya. Ada wawasan kebangsaan yang teman-teman ingat, ada analisis isu kontemporer yang terkait tadi dengan cara menganalisis, ada kesiapsiagaan bela negara, bagaimana teman-teman paham tentang eh, bagaimana teman-teman bisa memiliki kemampuan awal bela negara, mampu menyusun rencana aksi, ya, dan kemudian teman-teman paham tentang bagaimana cara mengelola konflik, bagaimana teman-teman bisa eh, sebenarnya terinternalisasi dengan itu, dan kemudian teman-teman akan paham bahwa di agenda satu sebenarnya teman-teman sedang diberi penguatan untuk menjalankan fungsi ketiga kalian, perekat pemersatu bangsa. Itu ya, jadi harapan saya tadi sama dengan keterampilan berpikir kritis yang diharapkan teman-teman miliki. Juga kalau teman-teman lihat di agenda satu nanti tentang bela negara, lambang negara, tolong dibaca undang-undangnya, ya, sehingga teman-teman tahu kalau melihat orang menggunakan bendera merah putih di dada kanan itu benar atau tidak. Seharusnya bendera merah putih itu emblem atau apa ya, merah putih itu di dada mana layaknya dipasang. Itu baca undang-undangnya. Ini di teman-teman saya kasih undang-undangnya. Kemudian ada undang-undang tentang keprotokolan. Jadi kalau teman-teman menerima tamu atau memberi posisi duduk ke tamu, itu sudah harus paham. Siapa yang nomor satu, dianggap orang nomor satu di jamuan itu, dan siapa orang berikutnya. Itu ada di posisi di peraturan-peraturan ya. Kalau teman-teman mau lihat di peraturan Depdagri nomor 16 tahun 2024 itu bisa di-download, teman-teman lihat di situ bagaimana cara duduknya, bagaimana kalau rapat, jadi orang paling utama di sebelah kanan, orang keduanya itu di sebelah kiri. Jadi nanti teman-teman pelajari tamunya ini genap atau ganjil jumlahnya. Kalau genap berarti yang nomor duanya, orang nomor satunya itu di tengah, orang nomor duanya sebelah kanan, orang nomor tiganya sebelah kiri, dan seterusnya. Begitupun juga kalau ganjil. Gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman buka, dipelajari sehingga teman-teman punya wawasan yang eh, lebih. Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini bagaimana dengan tadi rancangan identifikasi isunya? Kalau Safira sudah enak-enakan dia. Tugasnya tinggal dia ketik saja yang disebutkan tadi. Selesai deh, kumpul. Itu persoalan mau bertanya dengan tidak mau bertanya. Oke teman-teman ya, jadi kita waktunya tinggal sedikit ini. Kalau 10 ada menit hambatan, lagi, Bu, waktunya.
Latifah. Oh, 10 Bu menit Latifah. lagi. Iya, Ya, tinggal 10 menit. Mudah-mudahan Bu, oh, tadi sebentar, sebenarnya kita sampai 18.30 ya. Cuman karena kita mulai lebih awal, jadi kita sampai iya, jam 18. iya, 10 jam menit lagi. 18. Iya. Oh, berarti teman-teman lain masuk malam jadinya ya? Iya, 19.30 sebentar. Iya. Akhirnya ya Keluar. berlo- berlomba-lomba kita. Hmm, Padat jadwal. i- iya. Oh, Jadi tapi Bu pertanyaan Latifah, iya. Makasih Pak Taufik, silakan. ini Bu untuk terkait dengan fungsinya saya ini kan di kantor camat, kita diperbantukan di seksi Kesos awalnya itu di seksi pemerintahan, jadi kita jadi double job. Tapi faktanya kita di lapangan itu lebih banyak pekerjaan di seksi Kesos itu Bu, Di mana? Tapi di mana? di seksi Kesos. Oh ya. Ya, kalau untuk kegiatan di seksi pemerintahan sendiri kurang kegiatan Bu, gitu. Oke. Jadi Ya, memang terkadang teman-teman diterima dengan jabatan teman-teman dan ternyata pas di nota dinaskan, ternyata tidak di situ, gitu ya. Jadi kalau saya bisa usul ke teman-teman, ambil isu yang ada di tempat kerja teman-teman, yang dinota dinaskan teman-teman di mana. Karena nanti terkait dengan pada saat teman-teman selesai latsar, bukan selesainya, selesai eh, mau masuk klasikal, teman-teman itu dipulangkan ke tempat kerja dan teman-teman mengerjakan sesuai dengan rancangan teman-teman. Mending teman-teman membuat rancangan sesuai di tempat kerja, karena teman-teman akan dipulangkan ke situ seperti itu, ya. Jadi kalau untuk Taufik, berarti Taufik nota dinasnya di mana dong? SK-nya. SK-nya di kantor camat Parigi Utara Bu. Cuma Oke, beda ada dua seksi kita pegang gitu. oke. Eh, tapi di kecamatan situ Taufik ditugaskan di Dua seksi. apa? Di seksi Oh, pemerintahan, dua seksi. Oke. SK-nya seksi pemerintahan, diberbantukan juga di Mm-mm. seksi Kesra. Oke, bebas lah. Iya. Yang penting Taufik bisa lihat, Bu, di situ ada permasalahan, misalnya tentang pelaporan yang belum optimal. Teman-teman, kenapa sih saya ajak teman-teman tentang pelaporan, pengarsipan, tentang dokumentasi, tentang apa begitu? Kenapa? Karena sebenarnya tidak penting kita mau bikin apa objeknya, karena yang paling penting adalah habituasi nilai berakhlaknya. Identifikasi isu itu hanya untuk bikin objek supaya kalian ada kerjaan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Maka silakan teman-teman bikin rancangan. Karena kalau kalian, Bu, tapi kan nanti kalau inovasi kita tidak bagus, nanti di penilaian tidak ada indikator inovasi. Bisa ya? Di penilaian itu hanya ada indikator-indikator kalian mampu membuat kegiatan dengan tahapan yang terkait dengan aktualisasi nilai yang tepat dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau Taufik eh, apa permasalahan yang kalau Taufik sudah keker-keker itu apa? Kalau untuk sesuai tusi saya itu sesuai pemerintahan, evaluasi dan monitoring aparat desa, Bu. Itu terkait apanya? Eh, terkait perangkat desanya, pengaturan evaluasi perangkat desanya, Evaluasi apa terhadap apa? Kinerjanya kah atau apa? kinerja, lebih kinerja. Karena begini, Kalau kurangnya untuk kalau di saya, desa-desa itu banyak, Mhm. hmm, ya, ya Bu. Ya silakan silakan. Bagaimana? Kalau saya lihat di desa-desa untuk di Parigi Utara itu, apa ya, di kantor saya itu kayak macam semua gue Oh gitu. iya, Mau datang enggak, ya, ya gitu kebanyakan. betul. Cuman Nah, itu belum masuk ke ranah kita, ke kewenangan kita. Kewenangan kita itu kan masih di level yang memang, misalnya membuat laporan, ada yang malah yang input data, masih begitu-begitu ya. Nah, kalau soal evaluasi kinerja, mungkin itu di level di atas kita kewenangannya. Kalau memang Taufik mau mengurus itu, maka
Taufik bikin misalnya absen versi terbaru. Misalnya Taufik mau bikin absen yang formatnya agak berbeda. Seperti apa begitu? Idenya silahkan. Jadi nanti permasalahannya adalah belum optimalnya pelaksanaan kedisiplinan, bla bla bla. Maka dirimu bikin penguatan kedisiplinan dengan entah membuat format atau membuat informasi kehadiran absen atau dirimu mau membuat eh, penguatan tentang pelaksanaan capaian kinerja, bisa juga dirimu bikin misalnya membuatkan job job desk semua-semua itu, dan itu akan di digitalisasikan, misalnya akan dikirim ke mereka, dan itu akan mereka bisa buka-buka, oh job desk saya ini. Kalau memang Taufik mau lebih rajin lagi, job desk itu bisa Taufik breakdown. Kalau umpamanya dia membuat laporan ini, misal ya, maka di breakdown lagi membuat laporan apa. Berarti setiap hari laporan itu. Jadi bikin time schedule begitu Taufik. Misal, jadi laporan itu, contoh begini teman-teman. Teman-teman pernah lihat nggak ya, Google apa sih itu yang bisa bikin dashboard? Jadi misal Taufik disuruh oleh Pak Camat selalu mengurus tentang pelaporan apa begitu. Nah, biasanya kan ada atau pengurusan apa di kecamatan. Nah, biasanya kan kita harus tahu progresnya. Pembuatan akte atau apa, itu sudah sampai di mana? Dia sekarang sampai di mana? Di proses apa? Di proses apa? Nah, itu bikinkan dashboardnya. Pakai Google apa itu? Banyak sekali teman-teman Latsar bikin begitu. Jadi nanti mereka tinggal lihat. Jadi Pak, kita punya pimpinan tinggal lihat. Oh, dia buka dashboard. Oh, pekerjaan kemarin, surat ini ada di sudah di kan kalian bikin SOP-nya kan atau alurnya kan. Jadi oh sudah di sini nih, di tahap ini. Oh, sudah di tahap ini dikerjakan oleh siapa? Oh, gitu deh. Itu bisa juga, atau bisa bikin penguatan penyimpanan pelaporan kah atau apa atau apa. Yang begitu-begitu saja lah. Tidak usah lah kita membalik kantor camat dari barat ke timur. Alah, bikin yang kita mampu. Begitu dan di ranah kita. Gitu ya. Eh, kalau menurut Taufik apa nih yang menjadi permasalahan kalau dilihat dari kewenangan-kewenangan yang tadi yang kecil-kecil tadi? Bagaimana Bu ya? Kalau untuk saya ini kan lebih sering kerjaan di seksi kesranya Bu. Karena situ sebagai Gak apa-apa. sebagai operator Sebagai apa? emonet aplikasi. Oke, Emonif aplikasi itu ada kelemahannya enggak? Eh, Bu, permintaan data ke desa itu agak susah. Oke, susah. Kenapa susah? Maksudnya begini kan kalau macam untuk yang kita konvergensi stunting itu untuk penginputan awal itu dari tahun 2024. Nah, sedangkan dari desa-desa ini belum ada data sama sekali, Bu. Kenapa mereka belum ada data ya? Ya, Bukan sesuai lambat. sesuai permintaan data di aplikasi. Oke. Ya berarti Nah, itu belum kewenangannya Taufik ya. Karena ya, urusan data itu dibuat oleh desa gitu. Yang ya itu. kalau hanya sekedar misalnya mengoptimalkan Taufik mau bikin Bu, kan semrawut itu tentang pendataan itu, apa tentang ya pendataan mungkin itu yang membuat mereka lambat mengirimkan data sesuai permintaan karena memang kita tidak pernah bikin formatnya. Kita hanya bilang, boleh minta data ini. Nah, desa itu kan dia bingung karena tidak dikasih format tabel. Nah, jadi dirimu bikin saja tabel atau form, kirim deh ke sana. Gitu, mereka bisa Ya, saja ya. tidak mengirim karena belum punya formnya gitu. Buat itu saja, Mas Kemarin Bro. ya itu Bu, kemarin kan kita sudah bikin juga formnya sesuai permintaan yang di aplikasi. Semua mereka ini kan ada kelemahan juga gaptek sedikit Bu. Jadi kalau kita Nah, mau bikin berarti dirimu data bikin Excel, pendampingan. iya betul. Excel eh, dipindah ke Word, jadi kan agak susah untuk pendataan gitu. Bikinkan panduan. Ya, Bikinkan panduan. Jadi dirimu sosialisasikan tadi optimalisasi cara kerja apa,
apa belum optimal cara kerja apa, dirimu bikin penguatan apa cara kerja apa pelaksanaan bla 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 kan. Nanti dirimu sosialisasi saja. Jadi pertama konsultasi mentor, tahap dua cari apa tadi ya referensi, tahap dua tahap tiganya menentukan jadwal sosialisasi. Kegiatan duanya dirimu bikin panduan. Panduan itu cara kerja kan? Itu kan mereka masih orang-orang lah ceritanya belum paham lah cara kerja. Kadang gaptek lah begitu ya, gaptek. Jadi panduannya dibuatkan. Kegiatan dua sudah kan? Kegiatan tiga, panduan sudah dibuat. Kegiatan tiga, dirimu bikin sosialisasi. Setelah sosialisasi, kegiatan empat, dirimu bikin pendampingan. Selesai. Atau kalau mau berhentinya di sosialisasi, sosialisasi dan edukasi atau edukasi pendampingan, berarti kegiatan tiga pendampingan, kegiatan empat evaluasi. Yang dievaluasi apa? Ada enggak mereka paham? Dikit aja before afternya. Pretest post testnya. Berarti yang masalahnya nanti dirimu bikin belum rendahnya pemahaman penggunaan atau cara kerja atau apalah pokoknya bla bla bla. Jadi yang dirimu cuma mau lihat perubahan pemahaman dari yang pretestnya rendah sampai yang tinggi itu saja. Tapi kalau tidak hanya bikin panduan, kemudian disosialisasikan, kemudian dirimu bikin pendampingan. 4 kegiatan selesai. Oke? Karena dirimu tidak catat, mudah-mudahan diingat. Catat tuh. Gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi malam menghayal, wah Ibu Dewi bilang nih kegiatan satu persiapan, kegiatan dua, kegiatan satu persiapan, berarti tahapan satunya konsultasi mentor, tahapan duanya bikin jadwal sosialisasi nih saya. Karena kan akan ketemu langsung ya, dan di rancangan nanti kalian bikin prakteknya untuk satu desa saja, sampelnya, 1 atau 2 desa, titik. Kan 1 atau 2 desa paling 2 orang diedukasi. 1 orang di desa ini, atau 4 orang, dua-dua. Gitu deh, dalam 1 bulan. Tahap 2 jadwal sosialisasi dibuat, rancangan. Tahap 3 eh, kumpul referensi. Bisa ya? Kegiatan 2 bikin si panduan. Rancang panduannya, susun panduannya, cetak deh panduannya. Kegiatan 3 tadi apa ya? Kegiatan 2 bikin panduan. Kegiatan 3 bisa sosialisasi atau edukasinya. Atau pendampingan. Pergilah dirimu mengedukasi mereka. Kalau judulnya belum tahu cara kerja, ya sudah itu aja belum. eh, Tunggu bentar. Oh ya, jadi dirimu biar buat cara kerja itu kan. Nah, setelah itu disosialisasikan atau edukasikan. Pertama, persiapan sosialisasi. Kedua, pelaksanaan sosialisasi. Ketiga, pendampingan bisa. Atau kalau mau judulnya edukasi, berarti nanti ada unsur pengerjaan pretest post-test. Pengerjaan pretest post-test. Tapi sudahlah, orang-orang sudah tua, sudah apa, dikasih pretest post-test lagi, rumit ya. Langsung saja sosialisasinya, langsung saja pendampingan. Setelah pendampingan, bikin evaluasi. Kegiatan 5 berarti. Kegiatan 5 evaluasi pelaksanaan pendampingan. Tahap 1 mengumpulkan hasil pendampingan. Ya, yang tadi di mentoring itu. Tahap 2 analisis itu. Dilihat bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Tahap 3 buatkan laporan. Laporan apa? Laporan evaluasi pendampingan tadi tuh penguatan atau sosialisasi penguatan bla bla bla. Gitu deh. Selesai. Ya Isra, Isra dengar-dengar itu nyontek-nyontek. Oh, begini nih kalau saya bikin ini begini nih, gitu ya. Rai juga, Vita juga, Siti Rahma juga. Gitu. Oke. Afdal, kalau Afdal bilang santai lah, Bu. Sudah gampang lah semua itu. Gitu ya. Salsa juga, Chris ya. Alda. Gitu deh.
Bisa ya. Jadi sudah 2 orang contohnya mereka selesai dan mereka ini akan ujian di hari Senin bisa seminar langsung. Oke teman-teman, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi nanti besok sudah dengan rancangan yang kalian buat dan sudah dengan semua tugas-tugas itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Pak Afdal, tidak juga begitu gayanya putus asa. Terima kasih. Berjuang. Kita ketemu besok. Sehat-sehat selalu. Ibu Latifah, terima kasih. Baik, Bu. Oke, BKSDM Parimo, ini siapa nih? Terima kasih. Ahmad, terima kasih.